Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Raqaiz fi Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini, setelah kemarin kita membahas tentang pentingnya memilih atau mencari calon pendamping yang saleh atau yang salehah yang akan mendampingi kita dalam mendidik anak-anak kita, maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pada poin selanjutnya, yaitu tentang pentingnya doa dari kedua orang tua. Masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bersama ya, apa yang kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita, usaha-usaha yang kita lakukan ini tidak lepas, keberhasilannya tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka usaha yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, apapun upaya yang kita lakukan, maka keinginan kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah tidak akan terwujudkan. Kita ambil contoh ya. Contoh ini dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Fiqh Tarbiyatil Abna. Beliau menyebutkan misalnya anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu ya, Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi. Yang namanya nabi itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak beliau alaihi salam ketika terjadi banjir bandang, kemudian Nabi Nuh alaihissalam menginginkan agar anaknya ikut bergabung ya. Beliau menginginkan agar anaknya ikut naik di atas bahtera bersama beliau ya, tapi anaknya tidak mau. Karena Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, irkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami, jangan bersama orang-orang yang kafir. Namun apa yang terjadi, masyaallah muslimin, dia nggak mau bergabung dengan bapaknya. Padahal ini seorang anak Nabi, seorang anak Nabi. Ya, oleh karena itu yang kita butuhkan juga adalah apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebesar apapun upaya seorang ayah dan seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya, ini tidak akan menjadikan anak tersebut sebagai anak yang soleh dan solehah tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya orang tua berdoa ya, mendoakan anak-anaknya dengan kebaikan. Sebaliknya juga ya, hal yang lain yang menunjukkan bahwa kesolehan seorang anak itu tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam itu berada di dalam penjara selama bertahun-tahun. Ya, kata Syekh, yang namanya penjara ini ghalibnya atau keadaan mayoritasnya dipenuhi dengan ya orang-orang fajir, para pelaku dosa, orang-orang fasik ya. Tapi bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia jauh dari orang tuanya, ya, berada di lingkungan yang rusak, tapi ini tidaklah menyebabkan kerusakan pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwa kesolehan anak-anak kita ini sangat tergantung dengan doa atau sangat tergantung dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat tergantung dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang tua hendaknya banyak berdoa. Dia berdoa mendoakan anak-anaknya agar tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, makanya Syekh membawakan ya, setelah kemarin kita berbicara panjang lebar tentang usaha kita mencari pasangan yang saleh, maka di poin yang kedua beliau menyebutkan tentang ad-doa. Qala ad-doa. Yang kedua ad-doa. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wa inna min ahammi hadhihi ar-raka'is
ad-du'a'u lil abna. Dan sesungguhnya termasuk perkara yang sangat penting ya dari pondasi pendidikan anak adalah ad-du'a lil abna, yaitu doa kebaikan bagi anak-anak. Jadi doa di sini adalah doa kebaikannya ya, ad-du'a lil abna. Kalau doa keburukan ad-du'a alal abna, pakai kata ala ya. Kalau ini doa keburukan, ini yang harus kita waspadai. Kalau doa keburukan harus kita waspadai dan kita hindari. Yang harus kita perbanyak apa? Ad-du'a lil abna, yakni doa untuk anak-anak kita. Ini doa kebaikan. Wa hadha du'a yakunu qabla maji'ihi wa ba'dah. Dan doa ini kita panjatkan sebelum anak itu dilahirkan dan setelahnya. Jadi sebelum anak itu lahir kita sudah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa-doa yang kita panjatkan. Ya. Qala wa yad'u al-walidan an yarzuqahumullahu adz-dzurriyyata shalihah. Maka hendaknya kedua orang tua berdoa ya agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka anak keturunan yang saleh. Ya. Bahkan ketika seorang suami ingin menunaikan hajatnya ya, kepada seorang istri, disyariatkan dia sebelum dia menunaikan hajatnya ya, sebelum dia mendatangi istrinya, dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada anaknya. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza arada ya kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu, faqala Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana ya wa in fa innahu in yuqaddarahu bainahuma waladun fi dzalika lam yadurhu syaitanu abadan." Kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam ya, apabila salah seorang di antara kalian ingin untuk mendatangi istrinya, ketika dia ingin melakukan hubungan suami istri, dia mendatangi istrinya, kemudian dia membaca doa, Allahumma ya jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Allahumma ya jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhilah kami berdua dari syaitan dan juga jauhi syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Ini doa ya, ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Sampai ketika ingin melakukan hubungan suami istri saja ada doanya. Ya, ada doanya. Ya. Sehingga jangan kemudian tergesa-gesa ya. Ketika ingin melakukan hubungan suami istri, baca doa terlebih dahulu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya. Kalau perlu ditulis itu ya di tempat tidur itu. Jadi kalau misalnya lupa langsung lihat. Cuma kalau anaknya sudah bisa baca, diambil. Nanti dikirain anaknya doa sebelum tidur lagi ya. Ini perlu dibaca, dijaga oleh setiap ayah dan ibu ketika dia ingin melakukan hubungan suami istri ya, terutama sang suami, hendaknya dia berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kata Nabi SAW, fa innahu in yuqaddarahu bainahuma walad fi dzalika lam yadurhu syaitanu abadan. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dari hubungan suami istri tersebut Allah rezekikan seorang anak, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi SAW mengatakan lam yadurhu syaitan abadan, maka syaitan tidak akan memudaratkan anak tersebut selama-lamanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan terhadap anak tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya seseorang berdoa bahkan sebelum anaknya dilahirkan. Ketika dia melakukan hubungan suami istri, maka dia berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yad'uan aidan lil aulad ba'da an yarzuqahumullahu bihim bil hidayah was salah wal istiqamah was sabat
ala diyanah. Baik, kemudian juga setelah mereka diberikan anak, dia tetap melanjutkan doanya. Dia selalu berdoa bagi anak-anaknya, ya, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan kesolehan, memberikan keistiqomahan dan kekokohan di atas agama. Ya, uswatan bil anbiya alaihimus salatu wassalam. Ya, ini merupakan bentuk keteladanan atau bentuk meneladani para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi para nabi alaihimus salatu wassalam mereka memiliki kebiasaan untuk mendoakan anak keturunan mereka. Ini merupakan kebiasaan para nabi alaihimus salatu wassalam. Kama akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihi salam annahu qala rabbi habli minas salihin. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekasihnya yakni Ibrahim alaihi salam, di mana dia berdoa, ya, ini Allah abadikan doa ini dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku, ya, anak keturunan yang saleh. Ini doanya Nabi Ibrahim, ya, cukup pendek, ya, jadi orang tua mudah menghafalnya. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah bagiku, ya, anak keturunan yang saleh. Wa qala aidan, demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam bersabda dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menegakkan salat, demikian juga anak keturunanku. Jadi beliau tidak hanya mendoakan diri beliau saja agar termasuk orang yang menegakkan salat, namun beliau juga mendoakan anak keturunan beliau agar termasuk orang-orang yang menegakkan as-shalah. Wa kada Zakaria alaihi salam, demikian juga Zakaria alaihi salam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-38. Ya, Nabi Zakaria mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Demikianlah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala, di mana beliau mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Beliau mengatakan, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan-keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar, ya, mendengarkan ad-du'a. Artinya engkau maha mengabulkan doa. Lihat di sini, barakallahu fiikum, para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah adalah doa meminta dianugerahi anak-anak yang saleh dan salehah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-74, ya, kata Syekh di sini, wa min du'ai ibadir rahman alladhi intadahamu rabbul alamin qauluhum rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan di antara doanya para ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Rabbul alamin, di antara doa mereka adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai qurrata a'yun. Qurrata a'yun, ini penyejuk mata kami. Qurrata a'yun ini, barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama, maknanya, makna penyejuk hati ini adalah ketika, atau penyejuk mata ini artinya mata kita sejuk melihat anak keturunan kita tumbuh di atas ketaatan. Ya, setiap kali kita bertemu dengan anak-anak kita, ya, mereka, ya, ternyata tumbuh menjadi anak yang saleh, salehah, taat kepada Allah.
Dan ini penyejuk hati orang tua ya pada hakikatnya. Saya pernah ini berdialog ya dengan seorang driver ojek online. Dia cerita tentang bagaimana kesehariannya ya, kesehariannya dia mencari nafkah. Terus kemudian ada satu kalimat dari driver ini yang saya masih ingat, yang menunjukkan bahwa memang betul ya, anak yang soleh itu bikin sejuk hati ya. Dia mengatakan, "Mas, saya itu kerja capek seharian ya, tapi begitu pulang ke rumah saya lihat ya, beliau ini seorang duda, istrinya meninggal dunia, dia punya 2 orang anak ya. Ketika pulang ke rumah, dia bilang ya, saya melihat anak saya yang tua itu sedang mengajari adiknya mengaji, Mas. Itu capek saya langsung hilang," katanya. Capek saya langsung hilang begitu melihat kedua anaknya tadi ya, kakaknya sedang mengajarkan Al-Quran kepada adiknya, ngajari ngaji. Itu kata beliau, langsung hilang capek saya ya. Inilah makna apa? Qurratu ayun. Ini apa? Kita melihat anak keturunan kita tumbuh di atas ketaatan, tumbuh di atas kesolehan. Inilah yang diminta oleh para ibadur rahman ya, menjadikan apa? Anak dan istri kita itu sebagai qurratu ayun, penyejuk mata kita. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah doa para ibadur rahman. Dan di antara doanya adalah apa? Agar anak-anak tersebut menjadi penyejuk mata-mata mereka. Baik, oleh karena itu hendaknya kita berdoa ya, banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan kepada kita ya anak-anak yang saleh dan salehah. Qala, kita lanjutkan. Qala wa min ni'matillah wa karamihi an ja'alallahu da'watal walid li auladihi mustajabah. Dan termasuk nikmat Allah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan doa ya, doa orang tua untuk anak-anaknya itu sebagai doa yang mustajab. Artinya doa orang tua ini adalah doa, salah satu dari doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini merupakan anugerah dari Allah. Kalau orang tua berdoa dikabulkan ketika dia berdoa mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya. La turat, doa orang tua itu tidak tertolak. Unzuru barakallahu fik ya, unzuru barakallahu fikum ya, bahwa doa orang tua untuk kebaikan anaknya ini tidak akan ditolak. Kama sabata an Rasulillah alaihi salatu wassalam annahu qala, sebagaimana yang telah sabit ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau alaihi salatu wassalam mengatakan ya, dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan sama sekali dalamnya. Artinya 3 doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua. Ini yang pertama. Kemudian atsani da'watul musafir, doa seorang yang sedang safar. Kemudian yang ketiga, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Ini maksudnya ketika dia dizalimi lalu dia mendoakan orang yang menzalimi dirinya, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyahid dari hadis ini, barakallahu fiikum, adalah da'watul walid. Ucapan beliau da'watul walid. Oh, di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua. Doa orang tua untuk anak-anak mereka. Ya, hanya saja memang di sini kan Nabi SAW mengatakan bahwa doa orang tua itu terkabul. Hanya saja ya, ini apabila terpenuhi syaratnya. Di antara syarat yang terkadang banyak di antara manusia melalaikan syarat terkabulnya doa adalah memperhatikan apa yang dia makan. Ya, apabila dia memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mencegah terkabulnya doa ya seseorang.
Ya, jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak kunjung dikabulkan, ya mungkin kita perlu melihat lagi apa yang kita makan mungkin selama ini. Kenapa? Karena apabila seseorang itu memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, penghasilannya haram, ya, apa yang dia pakai pakaiannya itu berasal dari sesuatu yang haram, ini menjadi penghalang terbesar, ya, seseorang, ya, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rasul qulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian apa? Tsumma dzakara rajula. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilus safar. Dia dalam keadaan safar yang panjang. Ingat ya, tadi salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa seorang musafir. Maka orang ini dalam keadaan safar. Dia adalah seorang musafir, bahkan safarnya panjang, yutilus safar. Ash'atha aghwar. Kemudian rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu. Yamuddu yadahi ila sama. Ya, dia angkat tangannya ke atas langit. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Unzuru barakallahu fikum. Coba kita perhatikan. Di dalam hadis ini, ya, pada diri laki-laki tadi disebutkan beberapa perkara yang menyebabkan doanya seharusnya dikabulkan. Pertama, yutilus safar. Dia dalam keadaan safar. Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Da'watul musafir. Salah satu doa yang dikabulkan adalah doanya seorang musafir. Da'watul musafir. Tayyib. Ya, yutilus safar. Ash'ath akbar. Kemudian dia dalam keadaan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, dia tidak mempedulikan lagi yang penampilannya, dalam keadaan yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke atas langit. Ini juga merupakan sebab terkabulkannya doa ketika orang mengangkat tangannya ke atas langit. Kemudian yang keempat, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya. Nah, ini adalah sebab-sebab dikabulkannya doa terkumpul pada orang tersebut. Maka kemudian apa yang terjadi pada orang tersebut? Kata Nabi alaihissalam, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, ya, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi gizi atau tubuhnya tumbuh dari apa yang Allah haramkan. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan. Oleh karena itu, ya, para orang tua barakallahu fikum, hendaknya kita berhati-hati, ya. Ya, kalau misalnya doa, saya sudah berdoa Ustaz, sudah berdoa, semua syarat-syaratnya sudah saya penuhi, ya, tapi ternyata ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka ini merupakan sebab, ya, terhalangnya doa kita dari pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati para orang tua, kalau Anda ingin anak-anak Anda menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya, perhatikan apa yang kita makan. Perhatikan apa yang kita makan. Janganlah kita makan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, karena ini akan menjadi penyebab, ya, doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala,
Wa mimma yanbaghi at-tanbihu alaihi fi hadha al-maqam aidan annahu 'ala al-walidaini ay yahdhara min ad-du'a ala auladihima bisyarr. Ini beliau berbicara tentang larangan mendoakan kejelekan. Kalau tadi kita berbicara tentang pentingnya doa kebaikan kepada anak. Di sisi yang lain, kita harus berhati-hati. Jangan sampai mendoakan kejelekan kepada anak kita. Kata beliau, wa mimma yanbaghi at-tanbih alaihi fi hadzal maqam aidan. Termasuk perkara yang sudah sepantasnya untuk diingatkan ya pada saat ini, yakni pada pembicaraan ini, annahu 'alal walidain, bahwasanya ya alal walidain ayyahdhara, wajib bagi para orang tua untuk waspada. Waspada dari apa? Min du'ai ala auladihim bisyarr. Dia waspada atau mereka waspada dari apa? Mendoakan keburukan kepada anak-anak mereka. Nah, hati-hati. Doanya yang baik-baik saja ya. Jangan berdoa yang buruk kepada anak, untuk anak. Jangan berdoa yang buruk kepada anak. La siyama fi halil ghadab, apalagi ketika marah. Seringkali doa keburukan itu muncul dari lisan seorang ayah, muncul dari lisan seorang ibu. Kapan? Ketika marah sama anaknya. Ya, makanya orang yang kuat itu, kata Nabi SAW, itu bukan orang yang jago bergulat, bukan, tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ya, jadi kita harus bisa mengendalikan lisan kita ketika marah. Jangan kemudian terlontar dari lisan kita ya sebuah doa keburukan, laknat dan yang semisalnya untuk anak-anak kita, lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang pertama kali menyesal? Orang tuanya yang menyesal. Orang tuanya yang menyesal. Maka hati-hati sekali ya. Ya, terutama para ibu ya. Ibu ini lisannya kadang-kadang ya Allah ya, kadang-kadang menyumpahi anaknya dengan keburukan. Ya, menyumpahi anaknya dengan keburukan. Kalau dikabulkan itu ibu-ibu yang menyesal. Ya, anak sudah dipelihara kemudian mendapatkan musibah. Karena apa? Karena doa kejelekan dari lisan ibunya. Naudzubillah. Ya. La siyama fi halil ghadab. Ya, terutama ketika marah. Makanya kita harus tahu bagaimana cara memanage marah ya. Orang barat bilang angry management ya, anger management. Jadi bagaimana kita memanage diri kita agar bisa tetap stabil ketika marah. Ya, di dalam Islam sudah diajarkan ya, ketika marah kita bertawud ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian juga yang disebutkan oleh para ulama, hendaknya dia berwudu. Walaupun permasalahan wudu ketika marah ini hadisnya tidak kuat, tapi dengan wudu kata para ulama ya, dengan bawaan panas itu kan bawaan marah itu kan panas. Maka ketika dia didinginkan dengan ketika seseorang bersentuhan dengan wudu dengan air, maka kondisinya akan lebih dingin. Kemudian juga di antara yang kita lakukan ketika marah ini berpindah tempat atau berpindah posisi. Kalau sebelumnya berjalan maka kita berhenti. Kalau kita berdiri maka kita duduk. Kalau kita duduk kita berbaring. Ya. Kemudian kita menyingkir dari tempat kemarahan tersebut. Ya. Kalau biasanya seseorang kalau dia tidak berpindah tempat atau dia berada di tempat ketika dia marah, maka kemarahannya akan semakin memuncak. Maka hendaknya dia keluar dulu. Makanya kalau ada suami istri ya, suami istri yang sedang marahan itu hendaknya jangan dekat-dekatan dulu ya, pisah dulu ya, pisah kamar atau pisah apa. Bagaimana dulu Ali bin Abi Thalib ya, kenapa Ali bin Abi Thalib itu dipanggil Abu Turab ya, karena beliau itu tidur di masjid kemudian hidungnya kena tanah. Makanya kata Nabi, kum ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Sebutkan oleh para ulama mengapa Ali bin Abi Thalib itu berada di masjid, karena beliau sedang marah-marahan dengan siapa? Fatimah, putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan kemarahan kita. Makanya kalau kita marah, menyingkir atau bertawud terlebih dahulu atau berwudu terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala meredamkan kemarahan kita. Qala fala yata'ajjala.
ya biddu'a ala auladihima. Maka hendaknya kedua orang tua tidak tergesa-gesa. Jangan dia tergesa-gesa mendoakan kejelekan kepada anak-anaknya. Kenapa? Fatustajabu da'watuhuma thumma yandama ba'da dzalika nadamah syadidah. Maka nanti kalau dia berdoa, ya keluar dari lisannya doa kejelekan untuk sang anak, kemudian tustajab, doanya itu dikabulkan oleh Allah, ya, maka dia akan menyesal dengan penyesalan yang demikian sangat menyesal. Kenapa saya kok bisa keluar doa kejelekan, ya, doa kejelekan. Ya, ada teman saya, ini pengalaman pengalaman seorang kawan. Dia punya tetangga, ya, atau istrinya itu punya tetangga. Tetangganya ini punya seorang anak. Anaknya selalu merengek-rengek kepada orang tuanya untuk apa? Untuk membelikannya sepeda motor. Ya. Minta sama bapaknya, minta sama ibunya untuk dibelikan sepeda motor, dalam keadaan orang tuanya ini ya sebenarnya belum mampu atau kurang, ya, belum bisa memenuhi kebutuhan anaknya, tapi karena dia merengek-rengek, akhirnya berusaha sama bapak entah cari pinjaman entah bagaimana, akhirnya terbelilah sebuah sepeda motor. Lalu ketika menyerahkan kunci sepeda motor itu kepada sang anak, terlontarlah ucapan marah, ya, karena dia orang tua ini, sang bapak ini mungkin merasa kesal dengan anaknya, ya, kenapa tidak mau mengerti kondisi orang tua, akhirnya dia harus mungkin pinjam ke sana kemari dan yang semisalnya. Lalu apa? Ketika diberikan kuncinya ini terlontar sebuah ucapan doa, pakai sampai mati, kata dia. Ini kuncinya, pakai sampai mati. Kemudian barakallahu fikum, baru dipakai oleh sang anak, motor tersebut keluar dari rumah, ditabrak dia, meninggal dunia. Pakai sampai mati, Allah kabulkan bahwa anak itu memakai motor tersebut sampai dia menjumpai kematiannya dalam waktu yang sangat cepat. Na'udzubillah. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, berhati-hati, jangan kemudian sampai kita mudah mengeluarkan doa laknat bagi anak-anak kita atau mendoakan kejelekan bagi mereka. Hati-hati, ya, inilah tugas kita, tantangan kita sebagai orang tua, ya, ujian yang Allah berikan kepada kita lewat anak-anak kita. Hendaknya kita menjadi orang yang penyabar, kita menjadi orang yang penyabar, ya, jangan kemudian kemarahan kita menyebabkan keluar doa kejelekan bagi anak-anak kita. Nauzubillah. Qala, ya, faqad hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faqad hadzarana Rasuluna al-Karim alaihi salatu wassalam min dzalik. Maka sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari perbuatan tersebut, yaitu apa? Tergesa-gesa mendoakan kejelekan kepada sang anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum." Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian, dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian, dan janganlah kalian mendoakan kejelekan terhadap harta-harta kalian. Kenapa? La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata' fayastajibu lakum. Kenapa tidak boleh mendoakan kejelekan pada diri kita, pada anak-anak kita, dan pada harta kita? Ya, jangan sampai, ya, doa tersebut, ya, bertepatan dengan pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa pas menepati apa? Waktu yang mustajab. Ya, fa yastajibu lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa tersebut bagi kalian. Ya. Jadi hati-hati. Jangan bermain-main dengan doa. Kalau doa itu bertepatan dengan waktu terkabulnya doa, ya, maka Allah akan kabulkan.
apa yang menjadi permintaan orang tua berupa apa? Kejelekan bagi anaknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dari lain yang menunjukkan agar kita tidak boleh tergesa-gesa mendoakan kejelekan. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan sebagian manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Wa kana al insanu ajula, dan manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa. Apa maksudnya? Maksudnya sebagian manusia ya, dia mendoakan keburukan seperti dia mendoakan kebaikan. Artinya apa? Berharap untuk apa? Dikabulkan. Ya, orang kalau dia mendoakan kebaikan tentu dia berharap agar doa tersebut dikabulkan. Demikian juga ketika sebagian orang dia berdoa ya, dia berdoa dia mengharapkan keburukan tersebut ya terjadi sebagaimana dia mengharapkan kebaikan. Keseriusan dia dalam berdoa ya. Kemudian disebutkan oleh beliau tafsiran dari ayat ini ya. Qala Qatadah rahimahullah, yad'u ala malihi fayal'anu malahu wa waladah wa la yustajaballahu lahu la ahlakahu. Ya, disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, beliau menukilkan dari Qatadah rahimahullah, maksudnya apa? Yaitu seorang manusia ya, seseorang mendoakan kejelekan kepada harta, maka dia melaknat harta dan anak-anaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut, maka la ahlakahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebinasaan kepada harta dan anak-anaknya. Ya, makanya hati-hati orang tua ya dari doa keburukan, Wa qala al-alamatu Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, dan disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, Tafsir Karimin Manan ya, hadza min jahlil insan wa ajalatihi haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi wa malihi bisyarr indal ghadab fa yubadiru bidzalika du'a kama yubadir bid-du'a fil khair. Dan termasuk kebodohan manusia dan ketergesa-gesaannya, yaitu dia mendoakan kejelekan atas dirinya dan anak-anaknya serta hartanya dengan keburukan indal ghadab, ketika dia marah. Wa yubadir bidzalika du'a, dan dia bersegera ya dengan doa tersebut, kama yubadir bidu'a fil khair, sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Jadi sangat antusias ya. Terkadang sebagian orang antusias dia mendoakan keburukan. Maka hati-hati, apabila doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang akan menyesal. Dan pernah juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisahnya Juraij. Ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari atau diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa dahulu di masa ahli kitab ada seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Jadi Juraij ini sedang sholat ya di tempat yang khusus yang dia peruntukkan untuk beribadah. Dia ketika itu sholat, lalu dipanggil oleh ibunya, ya Juraij, ya wahai Juraij. Kemudian dia terjadi gejolak dalam hatinya. Ya, tawaan sholatnya ini adalah sholat yang sunnah, bukan sholat yang wajib ya. Kan kalau sholat wajib ya tidak perlu ditinggalkan. Tapi ini antara sholat sunnah ya dengan apa? Dengan dipanggil oleh ibu. Mana ini yang harus dipenuhi? Maka dia dipanggil oleh ibunya, ya Juraij. Kemudian dalam hatinya si Juraij mengatakan, ummi wa sholati. Ya, pilih yang mana ini? Pilih ibuku atau pilih sholatku? Akhirnya panggilan yang pertama si Juraij diam. Kemudian dipanggil lagi oleh ibunya, ya Juraij, wahai Juraij. Ya. Kemudian ada kebimbangan lagi pada diri Juraij. Ummi wa sholati. Ya, mana ini yang harus saya pilih, ibu saya atau sholat saya? Kemudian yang ketiga demikian juga. Ya, ummi wa sholati, mana yang harus saya pilih, ibu saya atau sholat saya? Akhirnya dia memutuskan untuk memilih sholatnya. Maka ibunya sudah 3 kali memanggil ya, mungkin dengan harapan agar anaknya segera memenuhi panggilannya. Keluarlah doa kejelekan dari lisan ibunya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala
ya, la amatakallahu ya Juraij hatta tandura fi wajhi al-mumisat. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mematikanmu wahai Juraij sampai engkau melihat wajah wanita pelacur. Ya, namanya ibu ya. Makanya ibu-ibu jaga lisan ya, jangan sampai kemudian sembarangan doa keburukan untuk anak-anak ya. Kadang-kadang marah nih, apalagi sekarang ini ya, masa work from home, anak-anak pada di rumah, ketika diajari nggak bisa diatur, ternyata anak-anak nggak bisa diatur ya. Kemudian ketika ngerjakan tugas juga ternyata anak-anaknya bandel atau tidak bisa paham ya. Sabar ya, sabar. Madrasatul ula. Kemarin kita katakan bahwa ibu itu adalah madrasah yang pertama ya. Jadi harus banyak bersabar ya dalam menghadapi anak-anak. Jangan kemudian misalnya diajari apa pelajaran umum, kemudian anaknya nggak bisa ya, mau jadi apa kamu, mau jadi ini ya, kemudian disebutkan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Na'udzubillah ya, hati-hati. Maka ibunya Juraij ini marah kemudian mengatakan la amatakallah ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat. Allah tidak akan, semoga Allah tidak mematikan engkau wahai Juraij sampai engkau melihat ya seorang wanita pezina. Nah ternyata barakallahu fikum, di sekitar tempatnya Juraij beribadah tadi ada seorang wanita pelacur yang berzina dengan seorang pengembala, sampai kemudian dia hamil dan melahirkan seorang anak, seorang bayi. Maka kemudian dibawalah wanita pezina ini ke hadapan seorang hakim. Maka kemudian sang wanita pezina ini ketika ditanya, ini anak siapa? Kata wanita pezina tadi, ini anaknya Juraij. Yang seorang ahli ibadah tadi, ini anaknya Juraij katanya. Maka kemudian orang-orang pun mendatangi tempat ibadahnya Juraij, lalu mereka ratakan dengan tanah. Kenapa? Karena pengakuan wanita tadi. Ini orang ngakunya orang soleh, ahli ibadah, ternyata berzina. Ya, bahkan sampai punya produk, keluar produknya seorang anak. Maka mereka ratakan, kemudian Juraijnya dibawa ke hadapan sang hakim. Nah, di situ Juraij melihat wajah sang pezina. Terkabul doa ibunya, ya. Kata ibunya apa tadi? La amatakallah ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat. Sampai engkau melihat wajah seorang wanita pezina. Terkabul doanya ibunya tadi. Maka kemudian Juraij pun ya meminta kepada Allah, atau muhim Juraij meminta kepada mereka untuk bertanya kepada sang bayi. Ya, kamu anak siapa? Padahal masih bayi ya. Kemudian sang bayi ini pun mengatakan bahwa saya adalah anak si pengembala. Akhirnya terbongkarlah siapa sesungguhnya ayah dari bayi tersebut ya, terbongkarlah kebohongan sang wanita pezina. Maka kemudian orang-orang pun meminta maaf kepada Juraij, kemudian ingin mengganti tempat ibadah Juraij itu dengan yang lebih bagus. Mereka ingin membangunnya dari emas, dari perak atau yang semisalnya, tapi Juraij hanya meminta mereka untuk mengembalikan tempat ibadahnya seperti sedia kala, seperti bangunan sebelumnya. Nah, al-ibrah dari syahid dari hadis ini adalah apa? Terkabulnya doa ibunya Juraij. Maka berhati-hati kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Doakan kebaikan. Ya. Ada sebuah pelajaran penting ya ketika kami belajar di Yaman. Orang tua di Yaman, demikian juga para guru ya, para masyayikh itu kalau marah kepada anak atau marah kepada muridnya, mereka marah seperti layaknya orang tua. Namanya orang tua marah kepada anak, satu hal yang lumrah. Cuma yang keluar dari lisan mereka itu doa kebaikan. Doa kebaikan. Seperti apa? Allah yahdik. Marah ini. Allah yahdik. Ya. Semoga Allah memberikanmu hidayah. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ini doa-doa yang keluar dari lisan mereka ketika marah. Ya. Dahulu Syekh Muqbil juga sering dimarahi ibunya. Ya. Syekh Muqbil bin Hadi, ya, ulama besar Yaman. Beliau katanya sering dimarahi oleh ibunya. Tapi ibunya itu kalau malah ya selalu itu menggunakan lafaz-lafaz yang baik. Allah yahdik ya Muqbil, Allah yahdik ya Muqbil.
ya semoga Allah memberikanmu hidayah wahai mukbil, akhirnya jadi ulama. Bukan kisah yang masyhur dari Syekh Sudais, ya Abdurrahman Sudais, dikatakan bahwa beliau dulu sering berbuat kenakalan, kemudian didoakan oleh ibunya ya agar menjadi imam Masjidil Haram, ya imam Masjidil Haram. Maka kemudian Syekh Sudais pun menjadi imam Masjidil Haram, ya mungkin itu dari doa kebaikan dari ibunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Intinya barakallahu fikum, hendaknya orang tua selalu berdoa, mendoakan kebaikan kepada anak-anak mereka, dan itu manfaatkan waktu-waktu yang mustajab, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, ya di sepertiga malam terakhir, ya di waktu-waktu yang mustajab ini kita pakai untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Dan juga sebaliknya, kita pun harus menjaga lisan kita dari mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian insya Allah kita akan kembali menjawab beberapa pertanyaan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Bukan beberapa sih, cuma dua. Yang pertama, Ustadz, bagaimana caranya agar kita lebih khusyuk dalam berdoa ketika meminta masalah akhirat dibanding masalah dunia? Caranya yaitu kita membandingkan antara dunia dan akhirat ini bagaimana posisinya, ya. Yang namanya wal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya akhirat itu lebih baik daripada ad-dunya. Ya, dunia ini, kita hidup di dalam dunia ini paling cuma 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna a'mara ummati baina sittin wa sab'ina sanah wa aqallu ma yajuzu dzalik. Sesungguhnya usia umatku ini hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit di antara mereka yang melebihi usia tersebut. Ya, ini keadaan apa? Keadaan dunia. Ya, akhirat ini ya tidak sebanding dengan akhirat. Makanya apa? Mintalah di dalam doa-doa kita, ya, kita untuk ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kehidupan melainkan hanya kesenangan yang menipu. Kalau kita memahami betul posisi dunia dibandingkan dengan akhirat, maka niscaya kita akan ya lebih bersemangat meminta akhirat daripada perkara-perkara dunia. Ustadz, bolehkah kita mendoakan kebinasaan kepada orang-orang yang menzalimi kita karena mengganggu orang yang dianggap tidak sesuai dengan mereka? Jadi dalam mendoakan kejelekan pun harus proporsional, ya. Orang berbuat sedikit kejahatan lalu kemudian kita doakan dengan kebinasaan atau dengan perkara-perkara yang buruk yang melampaui batas, tidak, ya. Berdoa ya proporsional, ya, jangan sampai kemudian kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang membuat kita melakukan kedzaliman yang lebih parah, ya. Cuma kita doakan, minta agar Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, balaslah mereka sesuai dengan perbuatan mereka, sudah cukup, ya. Dan kalau misalnya mereka melakukan kedzalimannya tersebut karena ketidaktahuan mereka, maka doakan kebaikan pada mereka. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terkadang orang mendolimi kita karena dia tidak tahu, ya, atau dia punya punya tokoh yang dia tokohkan. Nah, dia mungkin akhirnya dia ikut mendolimi kita karena pengaruh tokoh tersebut. Doakan kebaikan. Dahulu Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah di Taif, ya, berdakwah di Taif, apa yang terjadi pada diri beliau dilempari oleh Jibril alaihissalam dan malaikat penjaga gunung. Tawari, wahai Muhammad, kalau engkau mau kami bisa timpakan ini gunung kepada orang-orang yang melukaimu. Tapi apa kata Nabi alaihissalam? Biarkan saja, karena saya berharap dari tulang sulbi. Masya Allah. Demikian yang dituntutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam.
Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan esok hari kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang ikhtiar al-asma at-thayyibah. Di antara prinsip atau pokok dari pendidikan anak adalah memilihkan nama yang baik. Masya Allah ya, nama bagi anak-anaknya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Nakibirahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.